Selamat siang Tribuners, Selamat kembali siang lagi dengan aku Joy bersama Bung Agus di Breaking News. Ya, kali ini kita bertemu di Breaking News ya. Ini karena ada rekonstruksi terhadap kasus dugaan pembunuhan, masih dugaan pembunuhan. Sebenarnya kebakaran ya, kasusnya ini kebakaran, tapi setelah melalui proses penyelidikan itu diduga bahwa kebakaran itu disengaja dan mengakibatkan kematian 4 orang. Itu Riko Sempurna Pasaribu dan anggota keluarganya, ada istrinya, kemudian anaknya dan juga cucunya. Nah, rencananya hari ini Polda Sumut bersama dengan Polres Kabupaten Karo akan menggelar rekonstruksi kasus itu di kediaman Sempurna Pasaribu di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo. Ini rencananya rekonstruksi akan dilakukan sebentar lagi, ini pukul 14.30. Ini di beberapa tempat ya, selain di rumah kediaman Sempurna Pasaribu, juga di beberapa tempat yang disinyalir itu ada kaitannya dengan kasus ini. Benar. Itu kita mulai setengah jam 14.30 14.30. Sejauh ini udah berapa tersangka Bang yang tersangka? Sejauh ini ada tiga pelaku. Dua pelaku disebut-sebut sebagai eksekutor di lapangan, dan satu lagi adalah pihak yang disebut-sebut memberikan perintah untuk melakukan pembakaran. Jadi ada 3. Nah, dugaannya ini dibakar rumahnya karena apa, Bang? Ya, belum tahu. Ini masih dalam proses penyelidikan. Cuma isu-isu berkembang di luar ini ada hubungannya dengan pemberitaan yang dilakukan oleh korban. Ini korbannya wartawan ya. Satu media televisi lokal itu Tribrata TV. Ini kalau nggak salah punya polisi juga, tapi nggak tahu juga ya. Nah, Tribrata TV terkait kasus judi. Apakah karena itu, kita belum tahu. Atau kita hubungi reporter kita di lapangan, ada video, Muhammad Nasrul. Video dulu ya. Oke. Kita saksikan dulu video berikut ini. Baik, video tidak ada suara, langsung aja. Tidak ada suara. Berarti langsung kita aja ke reporter kita, ada Bang Nasrul yang melaporkan langsung dari Kabanjahe. Halo Nasrul. Ya. Selamat sore Bang. Selamat sore Nasrul. Ini di mana ini sekarang posisi? Nah, saat ini saya sedang berada di Polres Tanah Karo begitu Bang, masih menunggu perencanaan rekonstruksi yang akan dilakukan di beberapa titik, di mana rekonstruksi ini untuk melihat atau reka ulang adegan tentang kasus pembakaran Rumah Sempurna Pasaribu, seorang jurnalis yang ada di Kabupaten Karo. Saat ini saya sedang berada di Polres Tanah Karo untuk mengecek bagaimana kesiapan dari personel, di mana saat ini personel Polres Tanah Karo masih melakukan apel untuk persiapan pengamanan di lokasi gitu. Dapat dilihat dari belakang saya ini, tim dari Polres Tanah Karo, personel gabungan masih melakukan apel untuk persiapan plotting personel yang akan ditempatkan untuk pengamanan rekonstruksi gitu Bang. Yang melakukan itu rekonstruksi itu apakah hanya dari Polres Tanah Karo atau ada dari Polda Sumut juga, Nasrul? Informasi yang saya dapat sejauh ini masih dari Polres Tanah Karo Bang, namun sepertinya tadi terlihat ada beberapa dari personel perbantuan dari Polda Sumut untuk ikut juga dalam proses rekonstruksi ini Bang. Namun untuk hal pengamanan dan tim yang di lapangan ini dari Polres Tanah Karo gitu Bang, sekitar 85 ditambah 15 berarti sekitar 100 orang Bang untuk pengamanan 100 orang. Banyak ya. Nasrul, ini apa kita mendapat informasi di titik-titik mana saja rekonstruksi akan dilakukan? Tentunya selain di TKP utama ya, di kediaman Sempurna Pasaribu di Kabanjahe. Ini di mana lagi, Rul, kira-kira? Ya, informasi yang saya dapat tadi Bang dari Polres Tanah Karo, jika nantinya proses rekonstruksi ini akan dilakukan di 6 titik, di mana titik utama merupakan titik rumah pembakar tempat TKP Rumah Sempurna Pasaribu di Jalan Nabung Serbakti, sementara 5 titik lainnya merupakan titik tempat berkumpulnya
para pelaku ini Bang, mulai dari di mana mereka melakukan perencanaan aksi ini dan juga pertemuan dari antara otak pelaku dengan eksekutor begitu Bang. Dan juga informasi juga ada beberapa titik lainnya yang menjadi tempat atau lokasi petunjuk-petunjuk kasus pembunuhan ini Bang. Nah Bang, bagaimana kondisi terkini dari rumah korban Bang? Apakah dipadati oleh warga atau bagaimana? Ini sampai tadi saya sempat datang ke lokasi sejak pagi. Lokasi rumah Sempurna Pasar Ibu sudah mulai dipadati oleh masyarakat yang ingin melihat langsung bagaimana proses rekonstruksi. Memang informasi yang saya dapat dari masyarakat itu, masyarakat mengaku mendapat informasi rekonstruksi akan berlangsung mulai pukul jam 10. Namun informasi yang saya dapat dari pihak kepolisian itu berlangsungnya rekonstruksi setelah selesai Jumatan, dan informasi terbaru juga akan dilakukan sekitar pukul 14.30 WIB ini. Sampai terakhir saya tadi berada di lokasi rumah Sempurna Pasar Ibu, semakin padat, semakin ramai didatangi oleh warga yang ingin melihat langsung bagaimana proses rekonstruksi dan bagaimana ingin tahu bagaimana para pelaku ini melakukan aksinya membakar rumah Sempurna Pasar Ibu yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia begitu. Nasrul, ini perkembangan terakhir yang kita dapat terkait dengan proses penyelidikan, apakah ada update terbaru, Rul? Ini kan 3 yang kita tahu, ini 3 orang sudah ditangkap dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Apakah ada perkembangan yang terbaru, Rul? Ya, sampai saat ini Bang, untuk pelaku sendiri masih berada di 3 orang ini Bang, di mana 1 orang berinisial BG atau tempat kita sebut Bulang itu merupakan otak pelaku, dan 2 orang lainnya yang bertindak sebagai eksekutor pembakaran rumah ini. Sampai sekarang memang tim kepolisian masih belum menetapkan lagi tersangka baru, namun proses penyelidikan dan pengembangan masih terus dilakukan begitu Bang. Untuk saksi-saksi sendiri, yang informasi yang saya dapat sudah bertambah menjadi 28 orang saksi begitu Bang. 28 saksi ya. Ada kemungkinan nggak di antara saksi-saksi ini statusnya ditingkatkan misalnya menjadi tersangka, Rul? Ya, sampai sekarang informasi yang saya dapat dari Kasat Reskrim maupun dari pihak Polres Tanah Karo masih belum ada lagi penetapan tersangka baru Bang, atau kemungkinan peningkatan status dari saksi menjadi tersangka gitu Pak. Karena memang sampai saat ini juga perihal kasus ini juga tim dari Polda Sumatera Utara juga mengambil alih untuk pengembangan lebih lanjut begitu Pak, untuk membantu proses pengembangan di Polres Tanah Karo gitu. Baik. Nah Bang, untuk proses rekonstruksinya kan dilakukan di 6 titik. Apakah itu berlangsung hari ini atau bakalan berlanjut di hari-hari ke depannya Bang? Informasi yang saya dapat sampai sejauh ini memang proses rekonstruksi digelar satu hari ini aja ya Kak. 6 titik ini dilaksanakan di hari ini, di mana pihak Polres Tanah Karo juga sudah menyiapkan perlengkapannya baik di TKP maupun tim yang ditugaskan untuk melakukan upaya penjagaan atau pengamanan di 6 titik lokasi ini Kak. Oke. Nah, dengan anak korban Bang yang selamat, apakah menyaksikan proses rekonstruksi hari ini? Nah, sampai sejauh ini tadi saat saya berada di TKP masih belum terlihat adanya keluarga maupun anak dari almarhum Sempurna Pasar Ibu ini. Namun untuk sampai saat ini masih belum diketahui apakah mereka akan datang atau tidak. Karena saat pantau tadi ke TKP sebelum Jumatan masih warga sekitar saja, dan belum ada terlihat ada anggota keluarga ataupun kerabat-kerabat dari korban gitu. Ya, informasinya anak korban ini 2 ya, Rul ya. 1 orang yang meninggal, kemudian 1 lagi Eva Pasaribu ya, yang belakangan ini mencoba mencari keadilan untuk keluarganya yang meninggal, jadi dia sampai bahkan ke Komnas HAM. Akhirnya. Betul, informasi saya dapat juga Eva Pasar Ibu ini sudah melakukan beberapa langkah atau upaya untuk keadilan bagi keluarganya yang tewas terbunuh ini. Nasrul, ini kan ada informasi-informasi yang kita peroleh ini dan berkembang dengan liar belakangan ini terkait kalau dibilang ya latar belakang terjadinya pembakaran yang mengakibatkan kematian
Sempurna Pasaribu dan keluarganya, yaitu pemberitaan perihal judi. Apakah sudah ada titik terangnya atau bagaimana, Rul? Ya, sampai sejauh ini Bang memang perihal motif sendiri masih belum dijelaskan oleh pihak kepolisian baik Polda Sumatera Utara maupun Polres Tanah-Karo. Namun informasinya saat ini memang sudah banyak berkembang motif atau latar belakang dari kasus ini, di mana memang sebelumnya Sempurna Pasaribu ini atau almarhum ini sempat memberitakan perihal judi dan juga sempat menguploadnya di media sosialnya, sehingga membuat isu-isu berkembang. Latar belakang dari kasus ini adalah terkait berita yang dibuatnya sebelumnya begitu Bang. Namun memang sampai saat ini untuk informasi lebih pasti dari Polres Tanah-Karo belum diketahui Bang. Sampai sejauh ini masih belum ya Bang. Ya. Baik, Nasrul, terima kasih laporannya. Mungkin kita tunggu nanti laporan-laporan selanjutnya dari rekonstruksi itu ada di beberapa tempat tadi. Kita tunggu, Rul. Selamat siang menjelang sore dan selamat bekerja. Selamat sore Bang. Nah, itu dia tadi. Oke. Sampai sejauh ini masih belum diketahui ya Bang modusnya apa. Tapi bergulir liar terus gara-gara judi, kemudian gara-gara ada beberapa hal lain yang kita terima juga di sini, perihal sepak terjang korban inilah sebagai wartawan di sana gitu. Tapi sejauh ini belum ada titik terang, dan ini yang terus diupayakan oleh pihak keluarganya, terutama anaknya ya, Eva Pasaribu, yang dia sampai terakhir ke Komnas HAM dan kemarin kayaknya ya memberikan bukti-bukti ke Pomdam. Jadi dia diperiksa di Pomdam di Medan, menyerahkan bukti-bukti yang ia ketahui lah terkait dengan kasus yang mungkin saja melatar belakangi pembunuhan ayahnya. Itu dia didampingi LBH Medan dan juga Komisi keselamatan jurnalis di Medan kemarin. Tapi kita belum tahu seperti apa hasilnya. Kenapa dia diperiksa oleh Pomdam? Karena ada membawa-bawa oknum gitu loh dalam kasus ini. Dalam isu-isu yang beredar itu ada terbawa-bawa oknum TNI. Makanya diperiksa oleh Pomdam juga. Dia yang diperiksa. Dia memberikan, bukan dia yang diperiksa sebagai ini, tapi dia memberikan argumen, keterangan dan kemudian menunjukkan bukti-bukti lah gitu. Ini kira-kira ini. Sehingga diperiksa ya. Ya. Wow, kalau memang kayak gini agak ribet ya Bang, agak runyam dia. Runyam lah, panjang karena semua sudah memberikan atensi besar kan. Iya. Sudah sampai ke pusat ya pasti besar lah. Kapolri, kemudian Panglima TNI udah. Maksudnya anggota DPR juga sudah ribut di DPR RI ya, bukan cuma DPRD semua, DPR RI juga sudah angkat suara, makanya kasusnya ini berkembang jadinya. Kalau terkait pemberitaannya itu Bang, yang diduga-duga pemberitaan judi, Abang sendiri udah ada lihat nggak Bang beritanya atau dengar? Tidak lihat berita, tapi lihat ini ya, ketika kasus ini bergulir itu lihat postingan-postingan dari mendiang Sempurna Pasaribu di sosmednya. Jadi memang ada sih itu link sebenarnya. Dari link itulah kita bisa baca berita-beritanya gitu. Awal-awalnya kita nggak tahu dulu, karena kan nggak tahu ya, entah apa kurang terpublikasi secara luas atau bagaimana. Tapi ketika kasus ini sudah terjadi, barulah itu ketahuan gitu. Padahal mungkin sudah ada beberapa kali diberitakan sama dia. Itu. Tapi apakah ada hubungannya sama itu polisi belum memberikan kepastian. Masih dalam pendalaman gitu. Ya, semoga aja segera menemukan titik terangnya ya Tribuners. Ya. Janganlah kejadian seperti ini terulang kembali. Kalau memang betul karena pemberitaan itu, aduh. Ya. Tadi katanya juga sekali. Kita agak terlewat kita menanyakan sama Nasrul ya. Ada juga katanya tadi barusan kejadian juga di tempat yang sama di Tanah-Karo, ada seorang laki-laki disebut-sebut juga berprofesi sebagai wartawan, tapi juga punya usaha lain. Dia jualan kuliner gitu, dan dia ditikam di depan tempat usahanya. Ya, apakah itu karena pemberitaan juga atau apa tidak tahu, tapi informasi terakhir kita dapat
itu yang menikam tuh ODGJ katanya. Cuma belum tahu, nanti ini kita follow up juga, nanti Nasel juga akan memfollow up. Mungkin di Selamat Sore Medan ya Pak. Mungkin di Selamat Sore Medan. Baiklah Tribuners, itu dia breaking news kita kali ini ya. Kami berharap semoga kasus ini bisa dibukakan seterang-terangnya dan pelaku tersangka bisa dihukum secara seadil-adilnya. Kalau begitu, aku Joy beserta Bung Agus pamit undur diri. Selamat sore Tribuners.